Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Ibu Mutiara, Pendidikan Agama Islam, jenjang SMA. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Mengapa toleransi penting? Yang pertama, ada kunci kerukunan bangsa. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan, sebuah landasan utama bagi kerukunan bangsa Indonesia yang majemuk. Yang kedua, mencegah konflik. Tanpa toleransi, perbedaan yang ada justru bisa menjadi sumber konflik dan perpecahan yang merugikan semua pihak dan merusak tatanan sosial. Landasan toleransi dalam nilai dan agama. Yang pertama, dalam agama yaitu ada surat Al-Maidah ayat 32. Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan memelihara kehidupan semua manusia. Ayat suci ini menegaskan nilai universal tentang pentingnya menjaga setiap kehidupan, menjadikan landasan moral bagi toleransi dan kasih sayang antara sesama, tanpa memandang latar belakang. Sedangkan dalam nilai kebangsaan, Pancasila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, tetapi juga menekankan pentingnya menghormati keyakinan lain sebagai bagian dari keberagaman spiritual bangsa. Toleransi beragama di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti mendalam, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini bukan sekadar frasa, melainkan filosofi hidup bangsa Indonesia yang menerima dan merayakan keragaman sebagai kekuatan pemersatu. Pada zaman Majapahit, teladan toleransi. Sejarah mencatat kerajaan Majapahit sebagai salah satu contoh gemilang kerajaan yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Meskipun berlatar belakang Hindu-Buddha, Majapahit menerapkan kebijakan yang memungkinkan keberadaan berbagai keyakinan, menciptakan harmoni sosial yang langka pada masanya. Bentuk sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari: hormati ibadah orang lain, memberikan ruang dan tidak mengganggu waktu atau praktik ibadah orang lain, menunjukkan pengakuan atas hak fundamental mereka. Yang kedua, hindari pelecehan agama, tidak mencela, merendahkan, atau membuat lelucon tentang agama dan kepercayaan lain, karena ini dapat menimbulkan konflik serius. Yang ketiga, hargai perayaan hari besar, menghargai dan memberikan dukungan kepada mereka yang merayakan hari besar agamanya, tanpa perlu ikut serta dalam ritual keagamaan tersebut. Contoh nyata toleransi sosial dan budaya. Yang pertama, persahabatan inklusif. Membangun pertemanan sejati tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Keberagaman justru memperkaya ikatan persahabatan. Yang kedua, apresiasi budaya, menghargai dan mempelajari kebudayaan adat istiadat serta tradisi suku lain sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai batasan. Anti-diskriminasi, memastikan tidak ada perilaku diskriminatif di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Menciptakan ruang yang adil bagi semua. Manfaat toleransi bagi kehidupan bersama: yang pertama, mencegah konflik, yang kedua, meningkatkan keharmonisan, yang ketiga, memperkuat persatuan. Yang pertama, mencegah konflik. Toleransi menjadi benteng utama yang efektif dalam mencegah timbulnya konflik dan perpecahan sosial, menjaga stabilitas dan keamanan. Yang kedua, meningkatkan keharmonisan. Sikap saling menghargai akan meningkatkan keharmonisan dan menciptakan kedamaian abadi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, memperkuat persatuan.
Pada akhirnya, toleransi adalah fondasi yang kokoh untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan cita-cita kehidupan bersama. Tantangan dalam menerapkan toleransi. Meskipun penting, menerapkan toleransi tidaklah tanpa hambatan. Berikut adalah beberapa tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Yang pertama, prasangka dan ketakutan. Seringkali munculnya prasangka dan ketakutan yang tidak beralasan terhadap hal-hal yang berbeda dari diri kita, menghambat penerimaan. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Minimnya pendidikan dan pemahaman mendalam tentang esensi serta urgensi toleransi menyebabkan banyak orang acuh tak acuh atau bahkan menentangnya. Yang ketiga, peran media dan pemimpin. Polarisasi yang sering terjadi melalui media dan kurangnya teladan dari para pemimpin dapat memperparah sikap intoleran di masyarakat. Landasan memelihara kehidupan manusia dalam agama, yaitu surat Yunus ayat 40-41. Yang artinya di antara mereka ada orang-orang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika kamu mendustakan, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap Ayat suci ini menegaskan, yang pertama, manusia terbagi menjadi dua golongan, ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang tidak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui siapa saja yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, orang-orang yang tidak beriman adalah para pembuat kerusakan terbesar. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk menjauhi orang yang mendustakan Al-Quran dan perbuatan mereka. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Yang keenam, setiap amal akan ada balasannya. Amal baik membawa ke surga, amal buruk ke neraka. Yang ketujuh, adanya arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi orang-orang yang tidak beriman tanpa kekerasan tetapi dengan akhlak yang mulia. Peran kita dalam memelihara kehidupan melalui toleransi. Ada 3. Setiap individu memiliki peran krusial dalam membangun masyarakat yang toleran dan memelihara kehidupan bersama. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Toleransi dimulai dari pribadi diri sendiri. Belajarlah untuk menghargai setiap perbedaan dan berani menegur sikap intoleran di sekitar kita. Yang kedua, mendorong dialog. Aktif dalam mendorong dialog dan kerjasama konstruktif antar kelompok yang berbeda, mencari titik temu dan saling pengertian. Yang ketiga, selalu menjaga sikap terbuka dan mengembangkan empati dalam setiap interaksi sosial, mencoba memahami perspektif orang lain. Kesimpulannya, toleransi adalah kunci kehidupan harmonis. Toleransi hanya sekedar sikap baik, melainkan sebuah kewajiban moral yang mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia bersama di muka bumi ini. Dengan mempraktikkan toleransi, kita secara aktif memelihara
toleransi kita secara aktif memelihara kehidupan yang damai, adil, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang. Yang kedua, toleransi membuka pintu bagi kolaborasi, inovasi, dan kemajuan sosial yang didasari oleh penghargaan terhadap martabat setiap individu. Mari kita jadikan toleransi sebagai nilai inti dalam setiap aspek kehidupan. Terus menjaga dan mengembangkannya demi masa depan bangsa yang lebih baik dan dunia lebih sejahtera.